Salam jumpa kembali saudara sekalian di rumah. Saya Pastor John Trin datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala, Suku Minasa. Kita jumpa kembali hari ini pada tanggal 29 Oktober 2020. Renungan harian. Yesus itu ada, sungguh melihat kita dan mendengarkan kita. Kita mulai dengan tanda salib lebih dahulu. Ini Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amin. Tema kita hari ini adalah perlu memiliki senjata firman untuk dan perisai senjata firman dan perisai iman dalam menghadapi pergulatan hidup. Dan sekalian, Rasul Paulus pada suratnya kepada umat di Efesus mengajak kita untuk waspada. Apa artinya waspada? Yaitu bahwa hidup yang kita jalani jangan pernah seadanya. Kita selalu siap setiap saat, atau dari saat ke saat kita siap. Jangan dikuasai oleh hidup kita seperti hewan ataupun pohon-pohonan, tanaman. Kita jalani hidup kehidupan kita ini dengan setiap kali hadapi pilihan-pilihan. Berbagai pilihan kita hadapi, di mana kita harus ambil keputusan baik kecil maupun besar. Dan lalu kita ambil tindakan untuk mewujudkan tindakan kita itu. Perimbangan keputusan kita wujudkan. Untuk sampai pada satu keputusan, kita perlu memilih banyak pilihan dan kita pertimbangkan. Ada yang hanya perlu pertimbangan selintas, ada yang perlu pertimbangan yang sungguh-sungguh untuk sampai pada keputusan yang tepat dan kita ambil tindakan yang tepat. Dan bahwa ini membawa akibat bagi kehidupan kita, kehidupan bersama, ada dampak dari setiap keputusan yang kita ambil. Setiap keputusan itu mempunyai akibat bagi gerak kehidupan kita, menentukan gerak hidup selanjutnya. Dan ini pertimbangan-pertimbangan yang kita pilih berhadapan dengan pilihan-pilihan yang datang kepada kita, yang kita hadapi, yang perlu kita perhatikan. Semakin kita perlu perhatian akan pilihan kita, maka semakin kita mampu membuat pertimbangan yang baik, dan semakin kita mampu ambil keputusan dan buat tindakan. Untuk itu kita perlu senjata. Ya, pertama kita waspada, kita ada senjatanya. Kewaspadaan itu memperhitungkan segala hal, segala pilihan. Itu topik dari surat Rasul Paulus buat umat di Efesus. Dia menggunakan istilah militer. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, dikatakan. Rasul Paulus menunjukkan bahwa kita menghadapi berbagai kekuatan yang jahat dalam kehidupan ini, yang tidak kelihatan tapi nyata kuasanya, yang bisa memalingkan perhatian kita kepada banyak hal yang nampaknya menyenangkan tetapi ternyata tidak baik, membahayakan kita karena merupakan tipuan yang khas dari kuasa jahat. Dan itu dalam pertempuran oleh musuh sering menggunakan gerak tipuan. Si jahat yang menjadi musuh kita membuat gerakan tipuan untuk membuat kita terlena dalam kehidupan ini. Kita jadi terlena. Kita terlena dengan tarikan dunia ini yang sifatnya kedagingan, kata Rasul Paulus, ya. Kedagingan yang menyimpangkan perhatian kita. Ini yang membuat kita jatuh di dalam segala kedosaan. Dan senjata yang kita miliki, kita menangkis segala serangan yang tak kelihatan dari si jahat, namun nyata. Yang tidak kelihatan tapi nyata. Si jahat menyerang kita, menyerang terutama pikiran kita. Dia menawarkan pikiran dan pandangan yang tidak benar. Juga menyerang perasaan kita agar kita mudah terombang-ambingkan. Maka senjata yang perlu kita punyai adalah bagaimana menghadapi serangan dari kejahatan itu. Apa tujuannya? Kita punya senjata. Yaitu serang kejahatan memang tidak terlihat, tetapi menyerang hal yang rohani, menyerang pikiran dan perasaan kita. Tapi kita perlu takut. Senjata yang kita pakai adalah apa? Bukan benda-benda, melainkan kita memakai firman. Yang Paulus katakan
firman itu menjadi pedang roh. Dan iman yang kita punyai itu menjadi perisai. Dengan firman kita bisa menyerang. Dengan perisai kita bisa menahan gempuran dari si jahat. Firman membuat kita bisa membongkar berbagai kepalsuan kehidupan. Kita bisa tahu yang mana kepalsuan itu. Dan dengan iman kita menyaring segala ideologi yang mendatangi kita. Segala pandangan hidup yang mendatangi kita, kita saring dengan perisai yang kita punyai. Mana yang tidak benar, out. Semua serangan datang dari si jahat itu begitu cerdik dalam menyerang kita. Kita melakukan pertempuran terus-menerus. Rasul Paulus katakan apa? Dengan berdoa. Orang-orang kudus itu membantu kita di dalam doa. Tujuan kita akhirnya adalah, untuk apa kita berdoa? Tujuan akhirnya adalah supaya kita mewartakan rahasia Injil. Bahkan dengan berdoa, kita meneguhkan diri kita sendiri. Bukan cuma diri kita sendiri, tapi juga orang-orang lain menjadi terbantu dengan doa yang kita buat. Kita bantu orang lain untuk menjadi teguh dalam hidup ini. Dan kita lalu menjadi mampu melontarkan kata-kata yang benar sebagai peluru kita. Dan yang membangun kehidupan yang baik. Hanya dengan kehidupan yang baik, kita hancurkan kuasa kejahatan. Amin. Lord Yesus Kristus, terpuji namanya, semoga hari ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Yesus itu ada, nyata, memperhatikan kita dan mendengarkan kita. Saya Presiden Turing datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala, sungguh minasa. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Ena Patis et Fili et Spiritus Sancti. Amin.